Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sahabat Serambi Santri dimanapun berada. Spesial kali ini kita sesuai yang kita agendakan, kita launching perdana kali ini di acara podcast, tapi semacam podcast lah. Jadi dimana kita usung, kita sowan kepada alumni dimanapun tempat, kita berkunjung di rumahnya beliau dan kita mintai beberapa cerita pengalaman menarik dan unik. Kita akeh konco, akeh sego. Oke, langsung saja kita hadirkan narasumber hari ini. Siapa? Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman santri semua, ini saya Marianto, saya santri di Alhamdulillah dapat kesempatan nyantri di Pondok Al-Huda ini tahun 91. Tahun 91 masuk tahun 91. Kemudian mulai pulang itu 2001. Jadi masa 91 pulang 2001. Kemudian di Al-Huda ini ya sama saya sendiri, banyak yang dibutuhkan oleh, terutama ya dari diri saya sendiri, kaitannya tentang ilmu, tentang segala hal juga yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya. Jadi di pondok ini saya juga pertama sekolah, tapi juga pertamanya ngaji. Jadi setelah pondok sekolah 3 tahun, aliyah itu saya masuk aliyah 3 tahun. Jadi masuk panjenengan langsung aliyah. Langsung aliyah. Saat itu masuk aliyah, aliyah. Kemudian hikmah khusus ngaji itu sambil ngajar ya. Kalau saya dulu ngajarnya kan pondok itu dulu ada MI. Saya hikmahnya di MI itu 3 tahun. Kemudian ya masih ngaji terus, kemudian mulai ikut kuliah itu ya 4 tahun. Kuliahnya wonten mriki? Kuliah D2 saya itu dulu program Yayan Semarang. Ya, bertempat di Boyolali itu 2 tahun. Kemudian melanjutkan di S1 di Stein Salatiga. Dulu namanya Stein Salatiga. Ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Tapi saya tetap di pondok pesantren. Iya, jadi bagi saya itu ngaji itu lebih utama. Tapi ijazah itu juga penting, karena saya dulu membayangkan kalau pulang itu selain ngaji kan juga harus ada bukti bahwa saya itu juga sekolah. Nah, kalau ngaji tok kan tidak ada buktinya. Ya, kecuali kalau kita punya kemampuan ahli zikir tahlil ya, buktinya kan jadi mungkin. Tapi kan saya kan lihat tidak ada kemampuan apa-apa ya, bukti kalau saya sekolah saja ya. Tapi tetap paling utama itu ngaji dan berkah dari payah itu jadi masuk di Stein Salatiga itu dari 2000 sampai 2001 sampai 2021 sampai 2001 kan 2 tahun. D3 dulu D2 di Yayanya D2. Kemudian kan masih untuk sarjana kan 4 tahun. Itu yang 2 tahun di Salatiga itu alhamdulillah selesai. Alhamdulillah Pak Ahmad. Di selanjutnya ini awal tadi kan panjenengan pun memperkenalkan. Pertama Pak, ingkang dados kok Pak Marianto dari Kemusu jauh-jauh datang ke Duglu itu pertama kali yang memberitahu siapa Pak? Di Pondok Pesantren Al-Huda, bahwa saya di Pondok Duglu itu ada pesantren kan gitu. Itu nek dulu itu kan nggak ada informasi apa ada brosur, nggak ada informasi. Tapi dulu kan Pak Ya itu
Di samping Mubalek kan juga anggota DPR. Kemudian pernah ngisi di daerah Kemusu tempat saya, kemudian bapak saya itu kemudian kenal. Ya itu kemudian saya juga nggak tahu mondok itu apa, kemudian oleh ayah saya dijak mondok ke Ndoglo ini. Jadi karena Pak Yai itu dulu ngajinya di sana. Berarti awal mula Yai wonten pengawasan di daerah Kemusu. Kampanye. Kampanye P3. Dulu kampanye P3 juga ngaji di acara-acara pengajian. Awalnya. Dan tahu ngaji ya waktu udah mondok di sini. Karena orang tua berarti ya. Bukan karena panjenengan piyambak gitu. Ya nggak paham. Jadi kalau zaman tahun itu ya, tahun 90 itu kan belum ada listrik dan belum ada telepon seperti sekarang. Jadi tidak ada informasi. Kalau tetangga semuanya kan sekolah. Ya. Kemudian kalau bapak saya itu nggak tahu. Ya saya itu kalau diajak ke pesantren itu ya semelu orang tua, kemudian diajak ke orang tua. Tapi tetap di sekolah. Iya. Di sekolah. Itu. Kalau nyuwun sewu Pak, karena kan awal tadi panjenengan menjelaskan bahwasanya masuk di pesantren artinya sudah remaja gitu. Iya. Sudah aliyah. Berarti kan memiliki beberapa cita-cita Pak. Iya. Nyuwun sewu pada waktu itu cita-cita jenengan apa? Kalau waktu awal masuk itu yang cita-citanya ya sebenarnya sekolah ngaji gitu aja. Enggak ada harapan apapun. Mboten dados ya begitu kelas 3 kelas 3 aliyah kan ya jenenge udah akan lulus kan, sudah mikir ya cita-cita saya apa kan. Tapi waktu itu mikir saya katanya penak jadi kiai kan. Kenapa menentang? Akhirnya begitu saya pengen jadi kiai itu kan ya. Tapi kan jenenge untuk supaya semangat ya. Kemudian mendengar setiap ngaji, dan juga saya sering sowan sendiri dengan Pak Yai ketika waktu-waktu kosong itu. Kemudian ternyata kiai itu lewat ngendikan Pak Yai waktu ngaji itu kan ternyata modalnya banyak, harus pinter ngaji, kemudian khidmahnya juga harus maksimal dan segala macam. Saya sampai waktu itu ikut hafalan alfiyah ya alhamdulillah selesai, kemudian ikut Bukhari selesai, kemudian ikut ngaji Sahih Muslim ya itu juga selesai. Kemudian semua ilmu alat saya hafal semua, mulai dari jurumiyah sampai alfiyah saya hafal semua. Dia ngingu rambut umumnya, tetap ngingu rambut karena rumusnya itu dari Pak Yai ya, penyemangat itu. Nah kalau belum hafal belum dipotong. Gitu. Ya. Jadi, supaya cepat dipotong ya hafalannya. Iya. Kalau ini berlama-lama gondrong ya hafalannya ada yang sampai 3 tahun. Tapi saya kan enggak. Saya alhamdulillah bisa selesai itu dalam jarak 3 bulan. 3 bulan. Alfiyah. Luar biasa nih. Inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah dan ada di pesantren. Kemudian ngamriti itu saya hafal itu hampir itu kalau nggak salah 1 bait kalau nggak salah. Iya. Itu 21 hari. 21. 3 minggu. Jadi kalau saya alfiyah, yang teman-teman saya itu ada yang 3 tahun ya, ada 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Saya selesai 3 bulan. Kemudian untuk amriti saya selesaikan 3 minggu. Kemudian untuk yang jurumiyah itu seminggu selesai. Tapi rumusnya hafalan itu ngendikan Pak Yai itu ya, kalau ingin hafal ya ngaji, mulang, ngapal ke. Jadi ya ngaji, mulang, ngapal ke. Dengan mulang itu kan kita sebenarnya sedang menghafal. Jadi sambil mempermudah kita menghafal. Itu. Tapi seiring waktu ternyata jadi kiai itu ya minallah ya ternyata. Jadi ketika Pak Yai itu benar. Jadi kiai itu tidak bisa seperti kita ingin jadi guru atau jadi tentara yang perlu persiapan. Kiai itu minallah, karena di mana kita berada itu kan sing ngersai kan Gusti Allah. Lah masyarakat itu kan Allah sendiri yang menilai. Iya. Masyarakat yang menilai, Allah yang. Iya, jadi kita bertempat dimanapun kan masyarakatnya kan berbeda-beda. Yang masyarakat itu butuh kiai. Yang masyarakat itu yang penting di situ ada enek sing ahli ngaji kan gitu lah. Jadi itu di masyarakat.
akhirnya kemudian dengan seiring waktu ya, yang penting mulai mondok 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tuh yang penting mondok itu ilmunya barokah, ilmunya manfaat. Jadi kuncinya itu ya hikmah dengan kiai, dengan guru, dengan Pak Yai. Kemudian tapi jelas kalau nyantri itu tetap sini kita berguru ya, berguru itu kan kita itu nggak bisa, jadi pun dia banyak salahnya, kan sering ditukani itu kan. Nah itu saya termasuk santri yang paling banyak ditukani. Menjadi motivasi tersendiri ya Pak. Nah itu kalau teman-teman saya dulu ditukani itu pulang, rata-rata orang kuat, boyong mulai. Tapi saya enggak, kalau saya itu ditukani Pak Yai itu berarti saya akan masuk di doanya Pak Kiai. Jadi kan biasa Pak Yai itu ndonga kan untuk santri-santrinya ya. Kan untuk yang santri-santri yang orang patek beres-beres seperti saya itu kan husnudon saya kan masuk di doa itu. Pasti. Nah itu yang jadi kita itu harus memperbaiki diri. Jadi, karena Pak Yai itu tetap tujuannya itu santrinya bermanfaat. Ya tidak hanya ilmunya tapi juga waktunya. Tenaganya santri itu bermanfaat di masyarakat. Itu. Jadi kalau ada adik santri yang mungkin zaman-zaman sekarang ya itu sudah cerdas-cerdas kan, tapi hatinya kadang kan lemah. Ya betul. Mentalnya kan kalau mental zaman saya dulu kan mental 90-an ya. 90-an. Jadi mental 90-an itu mental yang tidak dimudahkan seperti zaman sekarang. Jadi kalau hanya diingatkan seperti ya itu biasa-biasa saja. Yang penting kita terus lillahi ta'ala hikmah di pesantren, hikmah dengan Pak Kiai semampu kita. Harapan kita ya cuma satu, mendapat ridho. Jadi masuk pesantren diridhoi Kiai, pulang pesantren ya diridhoi Kiai. Itu nanti yang di masyarakat itu nanti yang insya Allah santri yang seperti itu. Gitu. Terus angkatan jenengan Pak yang paling berkesan tadi kan setiap masuk itu kan ada generasi angkatan atau teman sejawat lah satu kamar yang paling berkesan dua mawon menurut panjenengan. Misalkan si A seperti ini, si B seperti ini yang sampai saat ini masih terjalin silaturahminya gitu Pak. Gini, yang paling galingan ya. Nah, saya dulu kan modelnya godaan Mas. Saya kan asrama ya. Asrama. Itu kan godaan. Dari godaan itu seperti pondok itu. Satu kamar tuh isinya 10, 11. Jadi seperti keluarga kan. 11 orang, kemudian sampai ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu setiap hari ya temannya ya 10 orang itu. Jadi seperti keluarga sendiri. Yang paling terkesan ya karena saya dulu itu anyaran tuh awak kuat cilik. Nek sore saiki dibully ya. Dibully. di nyek gitu Pak. Dibully ya. Nah orang gawe jajanan ya Pak. Biyen kan jenenge IN ya. IN. Sekarang nggih sapi ya. Sekarang gawe IN. Kuwi jen ora ditekoki. Kan biasanya mangan kan nek awaran ya. Kuwi ora Jadi setiap dijenguk sama ketika habis liburan atau pulang. Iya, wajib bawa IN. Heeh, mulai kudu nggawa. Wis kudu orang nggawa ya mesti. Diuni kan diuni. Terus yang paling aku itu waktu itu keloro ati itu apa jenenge iki diteleki wong tuwa jajananku didhewekke. Jaman biyen toko kotak entar nek lemari. Nggih. Meneh kotak ngono kuwi kan. Nek kotak kan nek klambi iku lha didokok ning kono karo orang tua aku karo mbokku itu. Lah kancaku roh kan nek kono enek panganan. Nggih. Kotake digunak-gunak. Diocak-ocak. Akhirnya kelambi sak kotake kebak panganan kabeh. Tapi pada waktu niku panjenengan belum tahu. Orang ngerti. Sing tahu malah temennya. Soalnya kan biasanya wong tua itu kan siji kanggo kanca-kanca oleh-oleh, siji kanggo anake dhewe kan. Tapi kan aku ora pate paham nek kotake ana jajan. Diselipkan makanan di dalam lemari. Lah wong iki tekan saya kelingan wong iki. Jenenge almarhum Mas Hadi Kiai Sepok.
Kiai Solo tapi sebut Kapundhut nggih. Alhamdulillah. Ya itu tapi kita orang su. Nggih. Ya biasa jadi malah justru nambah chemistry keakraban. Oh, dadi ngene dadi kan ya sok wayah-wayah sok ya nggowo lah. Dadi cara ngono ya wis guyon meneh. Kan kalau di luar pesantren kan biasanya ngono ki dadi musuh lah. Ada balas dendam gini-gini ya. Kalau pesantren tidak. Jadi waktu itu ya biasa-biasa saja. Itu waktu yang paling mengesan. Jadi kalau nggak punya makanan ya saling bahasanya ngedrop bahasanya. Oh nggih. Waktu ini gue drop-dropan nih. Ngedrop. Ini zaman rencana membutuhkan drop-dropan. Ya. Karena makan sendiri. Jadi sendiri. Jadi waktu ini gue tetap masak gitu. Tetap masak. Tradisi pesantren ya. Di pedesaan masak. Masak di kan ada dapur itu. Yeah. Yang sebelah timur itu yang saya di kamar mandi kalau nggak salah ya. Itu sampingnya Mas Yusuf. Kan rumahnya Mas Yusuf itu dulu ada dapur itu. Ya sampingnya rumah itu kan digunakan untuk santri masak. Jadi urung enek pawon khusus, hanya tritisane almarhum Mbah Hadi. Tritisane di dapur santri. Disediakan tempat di situ. Iya, tritisan ya. Tritisan nomor pawon watu telu ada tiga Jadi ada 5 jejer atau 6 jejer itu nek masak bareng ya 6 kelompok gitu. Beli kayu. Zaman dulu yang jualan kayu itu kan tempatnya Pak Banandi ya. Berarti buatan padas atau cari di sekitar kantor. Kalau nggak punya uang cari. Cari. Kalau nggak punya uang cari ke Tinjuran ya. Tinjuran Tegal Pak Kiai itu. Tapi yang paling nakal itu teman-teman saya itu carinya di sekolahan. Jadi kursi rusak itu tetap incaran. Jadi kalau ada kursi rusak langsung begini sih buat masak. Luar biasa nih. Jadi bahan bakarnya kayu kursi itu sama kerdus ya. Kerdus itu ya. Dulu itu kerdus satu bisa untuk masak satu tiping. Oh dulu tiping ya? Buatan basi, buatan sekarang panci ini gue. Iya tiping kan ya tiping itu. Iya tiping. Yang ada gantilan itu lah. Tiping kan bisa masak uang 16 itu kerdus satu bisa matang. Itu keakrabannya di santri-santri ayat 90-an seperti itu. Jadi Pak Hadi almarhum mau nih sampai membekas. Iya, jadi almarhum Pak Hadi sekeluarga itu jasanya ya tidak hanya rumahnya yang tempat untuk ngaji ya, tapi juga dapurnya itu yang tritisnya itu guna untuk malah ada yang nakal itu gedeknya Mbah Hadi itu kadang diduduti. Lagi kayu gratis sih di depan gitu langsung. Dapur Mbah Hadi itu kan gedek ya, gedek pring gitu ya. Jadi kita gedek sing rada rusak itu didudut. Masak. Itu santri-santri zaman saya dulu. Ya siap. Menjelang pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan Panjenengan sudah perkenalan mulai masuk ke sini, motivasinya apa di pesantren, kemudian beberapa kenangan di pesantren tadi sama teman-teman seangkatannya sampai dibully dan lain sebagainya itu. Saiki ya nek biyen jenenge digojlok. Digojlok ya dulu. Nah saiki bully nek digojlok. Itu justru malah membuat keakraban dan mental karakter betul-betul jadi pada melekat pada teman-teman santri ini. Saya digojlok nesu ki kon mulai. Ya, digojlok itu malah ujian. Kendel tenan ora. Sebelum terakhir Pak. Jadi kalau sekarang nih kan dunia informasi, pengetahuan kan banyak sekali kita dapat di internet, via WhatsApp, kemudian Facebook, IG, YouTube dan lain sebagainya. Pada waktu itu Pak, apakah selain kegiatan selain mengaji Pak, di era santri 90-an gitu, panjenengan gitu, itu informasi dari luar itu lewat apa Pak medianya pada waktu itu? Oh gitu. Jadi gini ya. Jadi Pak Ya itu kan saya akui cerdas ya. Jadi beliau itu kan di samping beliau Pak Kiai juga anggota DPR. Jadi untuk menambah wawasan santri itu pondok itu langganan koran. Koran. Tapi sebelum ada langganan koran sendiri itu kan Pak Yai
langganan koran ya. Nggih. Itu santri itu setiap waktu ngaji Pak Yai, misalnya Pak Yai itu ngaji sampai jam 9 ya atau setengah 10 itu santri itu keteras dalam. Nah, koran-koran Pak Yai itu kan sering ditaruh di meja Depan dalam di depan di dalam teras. itu ya. Nah, itu kita santri itu membaca di situ. Jadi kita informasi-informasi kaitannya dengan dunia luar ya lewat koran itu, korannya Pak Yai di dalam itu. Itu Pak Yai itu kan update setiap hari itu kan koran terus itu. Jadi kita setiap malam badhe ngaji Pak Yai itu kita ke teras dalam. Nek kalau saiki mungkin apa ya, jogo ya. Jaga malam. Oh berarti malam, tidak diperuntukkan di semua santri gitu. Tidak. Artinya yang ke dalam itu bukan sembarang santri ya. Artinya yang khusus tugas jaga gitu. Oh, dulu itu kan tempat tidur santri ini kan tidak di kamar. Oh, tidak di kamar. Ono sing masjid, ono sing teras dalam. Yeah. Ono teras saya. Yeah. Kemudian ada yang di gapura masuk itu kan, jaring apa? Tikar. Jadi ya sambil jaga juga sambil tidur. Tapi sing paling pokok ya tidure kuwi. Nah, lain zaman tidur. tapi maca Qur'annya itu memang sambil di teras itu. Jadi kita ngiras-ngiras sambil jaga ya. Jaga pondok. Nah, cara sebab saya jaga pondok itu sambil baca-baca Qur'an. Itu informasinya. Tapi kemudian saya ini waktu dawuh dari beliau, pengurus itu langganan sendiri. Jadi pondok itu dulu ada mading. Pondok itu. Yeah. Majalah dinding itu ya. Jadi koran tiap hari itu dipasang di situ. Oh, ditempel di depan kamar-kamar nih. Nanti depan pondok. Depan pondok. Yang kamar yang sebelah sing isor siwi itu kan. Nggih. Biyen kan dua tuh A, isor B kan. A sampai A1 sampai 5, bawah itu B1 sampai B5. Di depan B1 itu dulu dipasang mading gitu. Jadi situ di koran setiap hari dipasang di situ. Ya santri membaca. Oh, jadi ini nih teman-teman. Jadi sekarang itu namanya kan asrama Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Berarti waktu dulu itu A1 sampai A5 gitu gitu. Iya. B1 sampai B berapa gitu gitu. Iya. Kemudian waktu kalau saat rencang jadi pengurus itu kan ada perubahan ya. Kita ubah namanya. Oh, oke. Okay. Dulu asrama atas itu kalau nggak salah asrama ada pakai nama-nama imam lah. Ya, Hanafi sekarang di atas. Kemudian ada Syafi'i, ada yang Maliki yang mana sih, Pak? Maliki di bawah pojok. Bisa kan A, B, C. Ya. Dari A ke B, C itu di sebelah selatan masjid itu. Nggih. Saya di kamar pengurus itu ya. Itu C. Jadi kemudian diberi nama A1-nya tetap, A2-nya tetap, C2 tetap ada, B tetap ada, cuma masih ada nama khusus asrama. Penamaan. Oh, penamaan pada waktu itu berarti ya ini teman-teman yang belum tahu ini. Jadi penamaan nama kamar gitu. Iya, jadi krek kamar tetap A1, A2, A3. Tapi sak deret itu kita beri nama Imam asrama Imam 4 itu. Tujuannya ya kecintaan kita sama imam-imam itu. Alhamdulillah sekarang kalau jamiah kan nama-nama sahabat ya. Jamiah nggih. Ada sahabat Ali sampai sahabat Utsman. Ya. Dari Abu Bakar sampai Ali kan. Umar, Utsman sampai Ali. Kan 4 itu. Kemudian kalau untuk kamar kita buat waktu itu nama-nama imam. Asrama Hambali, asrama Rafi'i, Hanafi. Itu era-era kepengurusan sudah berganti pada era-era sekarang. Waktu ini jenengan di bagian apa, Pak? Ya boleh bercerita sedikit. Waktu itu pun misalkan pengurus bagian divisi apa atau ketua apa lembaga ini gitu. Kan ada lurah dulu ya. Oh, lurah gitu. Sekarang sama, Pak, masih lurah ada. Ya. Lurah, kemudian kan ada ketua, lurah ada ketua. Yeah. Nah, itu saya ketuanya. Kalau lurah itu kan membidangi semuanya. Biasanya yang siap untuk jenenge perintah-perintah dalam ya. Itu kan lurah. Kemudian yang ngurusi tentang pondok pesantren kegiatan-kegiatan ya, itu kan nanti ketua. Nah, itu dulu bagian saya di situ. Oh, maksudnya salah satu ketua di angkatan itu berarti. Iya.
Tahun berapa nih Pak? Lali. Tahun. Oke, siap. Terima kasih Pak Mar. Ini yang terakhir, ini pesan atau mungkin kesan atau masukan buat kita teman-teman itu Pak. Karena kan melihat saat ini kalau beliau menyampaikan Gus atau Gus Allah, bahkan Romo Yai sendiri langsung menyampaikan. Sekarang jadi santri itu anugerah. Artinya pilihan lah Pak. Artinya ketika mau di pesantren itu kan alhamdulillah. Nah, setelah niku ketika pulang atau bahasanya boyong lah gitu. Izin matur sama Pak Yai. Nah, kendala apa Pak ketika setelah di pesantren kemudian pulang di rumah itu, kendala apa yang dialami oleh khususnya panjenengan ini nyuwun berbagi pengalaman lah secara pribadi teman-teman yang lain secara pribadi panjenengan. Hal apa, kendala apa ketika pertama di masyarakat ketemu keluarga setelah sekian tahun kan tidak di rumah, setelah sekian tahun tidak bermasyarakat. Nah itu pertama yang dilakukan nopo terus panjenengan Pak Marianto. Tapi yang paling pokok santri itu santri itu masuk ridho ya, kemudian pulang itu modal diridhoi guru Pak Yai itu, Pak Yai keluarga itu. Jadi modalnya itu. Kemudian ketika sudah dapat ridho, sudah dapat doa ya pulang, itu kan kita di masyarakat itu pulang kampung ya istilahnya. Iya, pulang kampung. Itu nek pengalaman pribadi saya ya biasa-biasa saja. Mesti biasa-biasa kan, masyarakat pulau kan wong biasa. Iya. Jadi udah anak kiai, udah anak priayi, jadi anak tani kan ya biasa-biasa. Jadi artinya nyambut gawe apa wae ya siap-siap saja kan. Nah, cuma kan kalau santri itu kan nyawange masyarakat kan enjoh ngaji. Otomatis nek mulai kuwi santri iki ya urusan agama. Itu urusan agama masyarakat ini nyawangi santri. Nah, maka ketika saya pulang di kampung ya sek dhewe itu ya sowan-sowan, pertama kan sowan tokoh masyarakat setempat ya, kemudian sowan dengan kiai-kiai terdekat ya, minta doa pangestu karena sudah di kampung ya. Kemudian setelah itu manut takdir Gusti Allah sambil berjalan gitu. Iya, sambil berjalan. Nyambut gawe ya saonone nek kula anak kula wong anak tani ya nek wong tua ngarit ya. Tapi karena saya dulu kan sekolah ya. Sekolah kemudian kuliah juga punya ijazah ya. Waktu ada rekrutmen guru ya ikut. Jadi setiap ada guru apa itu? SD apa? Guru MI. MI. Ya, saya dulu kan guru PAI. Adanya kan lowongan itu kan pembukaan PNS guru MI yang paling banyak ya saya ikut itu. Ya alhamdulillah karena doa Pak Yai ya, doa Pak Yai, kemudian berkahnya Pak Yai. Ikut tes itu ya alhamdulillah lulus kemudian di masyarakat ya mulang mau pagi mulang di madrasah, kemudian sore ya latihan mulang ngaji, sore itu di dunia, kemudian maghribnya ya ngaji Quranan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan di kampung masyarakat yang ada di masyarakat setempat gitu. Kemudian karena kita santri itu punya tanggung jawab Nahdlatul Ulama ya, karena NU itu kan organisasinya para kiai. Betul. Dan saya itu sekarang saya itu santri bukan kiai kan merasa punya beban yang menjaga organisasinya para kiai ya di kampung ya, merintis organisasi ranting NU mulai dari anak ranting ya sampai ranting, kemudian sampai dulu di Kemusu ya ranting Kemusu. Kalau di Kemusu itu kan kecamatan namanya MWC ya, merintis di MWC. Jadi tapi mulai dari ranting itu, desa Rampung, kemudian berlatih menghidupkan MWC di Kemusu. Karena kita santri itu kan memang punya beban untuk organisasi para kiai itu supaya
apa ya, ya supaya lestari dan sambung sanadnya. Masyarakat itu biar berkah kan. Ya, berkah itu kan jelas gabung dengan para kiai. Nah, harus sowan ke kiai satu dengan satu, yang lain kan masyarakat kan tidak punya waktu kan, jenenge tani kan. Tapi kalau di NU kan kita kumpulkan, kita hadirkan pengajian ya, terawihkan kiai, lah itulah kita ngalah berkah dengan kiai. Jadi misalnya tempat saya untuk giliran rutinan ya, misalnya minggu ya rawuh kan, itu masyarakat kita ajak ngaji. Masyarakat yang ada pengurus NU, ada yang ya, ini itu manfaatnya ini. Kendalanya Pak, terutama angkatan saya ini 2009 ke atas lah. Itu kan rata-rata sekarang nggak mau diajak organisasi Pak. Terutama apa itu gabung ke Ansor, apa itu bisa apa tuh ikut PMI lah. Mungkin Pak Jenengan bisa menyampaikan dan mengajak sahabat-sahabat yang ada di rumah yang pun dados alumni yang mudah-mudahan itu pripun. Oh iya ya. Jadi ini ya. Jadi biar hikmah di kita kan zamannya udah zaman modern ya. Zaman modern itu kan semuanya bisa jadi tempat untuk belajar. Nah, itu satu sisi memang membawa kemudahan, tapi selain juga membawa yang tidak baik. Maka jalan satu-satunya kan kita harus berkumpul. Santri-santri sekarang kan sudah diuntungkan, ada, kalau di tempat saya dulu kan hanya Pak Yai sumber ilmunya, kemudian sekarang ada Gus Alto, Gus Ala, kemudian Mas Imam, Mas Saiful, itu kan wawasan ilmunya, juga wawasan organisasinya, wawasan itu kan luas. Jadi santri itu di samping ngaji kitab ya, tapi juga ngaji alam ya, ngaji alam, perkembangan dunia ini kan, itu nggak usah jauh-jauh buka internet, nggak usah segala macam, cukup sowan Gus, kemudian kita timba ilmunya, lah itu nanti berguna ketika karena kita nggak tahu ya takdir kita itu, dari masyarakat kan nggak tahu mau jadi apa kan nggak tahu. Nah kita itu adik-adik itu ya senang sebenarnya harus di NU, di organisasi itu, karena kalau sendiri-sendiri itu ya sebenarnya bisa untuk dakwah sendiri-sendiri, tapi kita kalah dengan yang bukan santri tapi terorganisasi dengan baik. Maka adik-adik ya tetap ngaji pesantren, juga kegiatan Ibnu Ansor ikut itu, karena pendidikan kepemimpinannya itu di situ. Di leader kepemimpinan terbentuk di situ. Secara organisasi kan terbentuk di situ. Kalau nggak di situ itu, kalau kita terus terang kalau bukan darah dari orang tua yang jagoan, kita kan mustahil untuk bisa berguna kan. Betul. Tapi kalau ada kita gabung di Ansor ya, kita di Ibnu atau di Fatayat atau di IPPN, itu kan kita bisa belajar dengan orang-orang yang terbaik di NU, kita bisa nyerap ilmunya, kita juga bermanfaat ya waktu kita. Nah itu nanti akan membimbing sedikit demi sedikit mengangkat diri kita jadi yang cita-citane. Tapi sing paling pokok santriku duwe cita-cita. Ya cita-cita itu rasa mulu-mulu. Nah, intinya itu cita-cita yang bermanfaat ya. Bermanfaat itu kan maknanya luas. Bermanfaat itu maknanya luas. Bapak ya itu, nah iso santri juga bermanfaat bagi keluarga kan. Itu kan bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Itu kan luas maknanya. Nah kalau tidak di organisasi, zaman saiki ya, kita orang di organisasi ya berat. Media sosial pun kalau tidak berorganisasi ya berat. Maksudnya berat itu, wong kita itu kan inginnya bermanfaat ya. Ya bermanfaat nek gur media sosial itu kan apa ya? Wong gur maca bar lali. Ya, betul. Tapi nek berorganisasi kan kumpul dengan beberapa orang, empat orang, generasi ya. Dan saling menguatkan gitu ya. Jadi kita
bisa diamanati dan seksi apa gitu kan ya. Kan kita bisa dengan ilmunya fokus di seksi itu, misalnya seksi apa ya, konsumsi misalnya. Itu kan bisa jadi kesempatan kita nanti jadi apa ya itu, catering gitu loh. Bisa mengumpulkan beberapa. Iya, jadi kita kenal kan. Juga kenal dengan tamu-tamu ya, tamu-tamu itu kan kesempatan. Jadi kalau tidak diorganisasi kan tidak mungkin. Sekalipun dia pintar gitu. Sekalipun dia pintar kena orang yang seneng organisasi ya Bang. Pintar asa organisasi. Kuwi pintar gorong kok kanggone ya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi organisasi kan bisa untuk teman-teman satu tim ya. Kan sering ada rembukan, ada penyusun program ya. Saling bertukar pikir. Bergunanya kan di situ lebih luas gitu ya. Kemudian nanti ada realisasi program, itu kan bermanfaat lebih ya. Maka santri itu dengan zaman ini kan tantangan. Nah, zaman dia itu fokus karena tidak banyak informasi yang masuk. Nah, maka yang paling pokok itu ya untuk zaman sekarang yang ditetapkan Pak Ya itu kan imannya kuat ya. Imannya kuat itu ilmu apapun ya, segala sumber apapun itu enggak masalah. Negatif apapun ya itu enggak, karena sudah kuat iman. Dia penguat, membentengi diri sendiri. Jadi kalau hanya hal-hal yang negatif ya itu biasa-biasa saja. Imannya kuat itu sudah terbentuk kuat. Ya, maka santri saiki kuwi sing perlu diakeh-akeh itu ya banyak aurat-auratnya itu. Yang menjadi itu benteng ya, benteng. Jadi juga dia memanfaatkan waktu untuk zikir kan. Karena jarang sekali saat ini Pak, wis penting hafalan, ngaji sekolah. Suruh dikiran Pak Yai kadang tidur. Zaman dulu saya kan pribadi ya, dari dewi. Saya kan harus di itu. Ada aurat diamalkan bersama-sama. Itu membentuk kan. Itu karena zaman sekarang itu ya informasi dari segala penjuru yang pengurus tidak tahu kan. Tapi kalau dengan benteng lewat aurat-aurat ya, wiridan santri tiap ada sholat itu ya, yang saya sempat baca itu pernah saya lakoni itu 7 hari. Wiridan itu yang paketan itu ya, 7 hari sama yang aurat yang dari kusala itu yang covernya biru atau apa itu. Itu saya lakoni sampai sekarang. Saya sampai hafal itu tak lakoni. Itu manfaatnya luar biasa. Jadi ketenangan batin ya, kemudian guncangan apapun ya. Lewat zikir itu kan kita sering terus kelingan lafadznya dan maknanya kan. Maka santri itu, yang penting santri itu kan gemar berzikir. Yo sinau ya ngaji oke wong santri kan gaweane ngaji kan. Tapi awal kan itu sebagai bekal supaya nanti di masyarakat ahli riyadhah. Jadi menghadapi masalah ya santai tenang. Ya. Bekalnya Pak Ya itu kan sebagai saya itu yang saya buka itu kan sudah di rumah itu untuk kita. Nah, kita kan biasa ya. Saya buka itu kan ijazahnya. Ijazahnya itu. Tapi bukan buka bulan. Juga. Jadi misalnya kan biasa banyak keluhan ya. Tapi yang paling laris saya di rumah itu ya. Wong loro konsultasi. Bos loro. Wis pirang-pirang tahun kok orang mari-mari ya. Minta doa sama saya. Tapi tak weling saya nek doa aku jawabannya ke loro. Nak orang mati ya. Orang mati. Jawaban kan punya ijazah dari Pak Ya itu. Kowe pilihannya ke loro, nak orang mati ya. Tapi setiap yang sudah seperti itu begitu itu ke tempat saya tapi tak tareni saya. Tak dongane ikhlas apa ora kan gitu. Nah, ikhlas tak dongane nak ora ya ora apa-apa banyak kiai. Ikhlas tak dongane. Tapi ratanya saya doakan itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena niku yang terbaik mungkin Pak. Iya, yang terbaik. Karena doa Pak Ya itu kan kalau sudah saatnya meninggal ya, itu diberi kemudahan husnul khotimah. Kalau memang takdirnya sembuh, ada jalan untuk kesembuhannya. Tapi sudah saatnya untuk saya itu
walaupun dia itu mungkin jare wong Jawa kuwi akeh anune ya. Akeh gawane, jimate ya. jimate banyak. Karo donga kuwi netra. Maka tak sumbah sak to sumbah iku tak dongani. Nek ngantek jimate ora ilang, aku pengen roh wonge. Wah, ini Itu cocok ya. Tapi rata-rata semua langsung alhamdulillah bersyukur. Itu di masyarakat. Maka ijazah itu sangat penting. Jadi satu ngaji ya. Nggih. Pertama berkahnya Pak Kiai saya. Pak Yai. Kedua ngajinya itu ya. Kudu enjoy santri kok jangan sampai enjoy ngaji. Udah siap nggih. Penting enjoy ngaji walaupun ora pinter loh ya. Enjoy sing penting enjoy. Siap. Nomor telune ijazah boleh. Ini sebagai berkah. Oke, matur nuwun Pak Man, ini dari teman-teman sahabat dari awal sampai akhir ini kurang lebih hampir 1 jam. Ya. Oke, kita menemani dan berbagi ilmu. Terima kasih Pak Marianto. Mulai masuk pesantren sampai dunia kiprah beliau sampai hingga saat ini masih menjadi pengurus NWC, saya di NWC Wonosegoro. Kemudian di Ranting ketua Ranting. Kemudian di masyarakat ya penting melu dan tapi bukan lurah bukan RT ya, soalnya santri itu kan mandangi agama. Yang terakhir tadi mengajak kepada teman-teman lain sebagainya sahabat, kemudian para alumni, para generasi milenial terutama ini yang mari bersama-sama untuk berkhidmat di NU karena manfaatnya luar biasa. Selain kita menambah cakap dalam hal berdialog, berdiskusi, kita juga menambah wawasan, keilmuan dan diberikan manfaat yang lebih besar. Ya. Atur nuwun Pak. Pesannya alumni senang ngaji hikam. Oke, monggo. Pesannya Pak Marianto nih, monggo para alumni semuanya baik nom, muda, setengah baya. Jadi teman-teman alumni semuanya yang dulu mungkin pamit dan tidak pamit ya. Senang ngaji hikam, mudah ngalah berkah dengan Pak Yai. Jadi Pak Yai kan doanya untuk semuanya, tidak hanya untuk yang pamit dan tidak pamit, jadi untuk semuanya santri. Ya, jadi teman-teman santri yang dulu mungkin punya sejarah tidak pamit atau punya bagaimanapun tetap ikut ngaji kita. Matur suwun, Pak Ahmad. Kita unturkan diri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih semuanya. Semoga kita bermanfaat baik untuk teman-teman dan kita semuanya sebagai menjadi pembelajaran. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di kota-kota teman-teman yang lain sebagainya. Mohon maaf. Inspirasi tabarukan hari ini adalah terinspirasi berbagai pengalaman, berbagai cerita, dan tentunya seru sekali dunia pesantren. Mari kita sukseskan gerakan Ayo Mondok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.